Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tikasari, mahasiswa KKN PPM UGM Unit Sinduadi. Di sini saya ingin memberikan edukasi mengenai bijak berinternet untuk melawan hoax di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi seperti ini, banyak sekali berita hoax yang menyebar di masyarakat. Sebenarnya, apa sih penyebab merebaknya berita hoax? Penyebab merebaknya berita hoax yaitu pertumbuhan smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital, sehingga menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela di Indonesia. Berita hoax bisa menyebar melalui pesan chatting ataupun melalui sosial media, sehingga kita sebagai netizen harus pandai memilih mana berita yang hoax, mana berita yang sesuai dengan fakta, sehingga kita tidak termakan oleh berita hoax itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari berita hoax? Ada beberapa cara untuk menghindari berita hoax. Yang pertama yaitu, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax kerap kali membubuhi judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Maksud di sini adalah, biasanya berita hoax mengambil isi dari berita resmi, namun dengan ditambahi ataupun dikurangi dari isi tersebut. Sehingga kita sebagai netizen harus mencari referensi lain dengan isi yang sama untuk membandingkan apakah isinya sesuai ataupun tidak. Sehingga kita bisa memiliki referensi yang lebih banyak tentang suatu berita. Cara yang kedua yaitu dengan cermati alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut Dewan Pers, di Indonesia itu sendiri terdapat 43.000 situs yang mengklaim bahwa situs tersebut adalah situs berita. Namun, hanya 300 yang merupakan situs resmi. Itu artinya di Indonesia terdapat banyak sekali situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita hoax. Cara yang ketiga, yaitu dengan periksa fakta. Sebaiknya jangan lekas percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Dan bedakan antara fakta serta opini. Fakta adalah berita yang sesuai dengan saksi dan kejadian peristiwa tersebut. Sedangkan opini adalah pendapat dari suatu orang ataupun badan ataupun penulis berita. Sehingga opini itu lebih cenderung satu pihak dan subjektif. Selanjutnya, cek keaslian foto. Di era teknologi digital, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, namun juga foto ataupun video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Kita sebagai netizen harus bisa mengenali mana sih foto ataupun video yang dimanipulasi ataupun tidak. Kita bisa menggunakan aplikasi Google Image. Di situ kita bisa memasukkan foto ataupun video yang kita maksud untuk mencari keasliannya. Selanjutnya, melaporkan berita hoax. Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Seperti yang kita ketahui, di Facebook kita bisa report status untuk melaporkan status, di Twitter bisa report tweet untuk melaporkan tweet yang sensitif ataupun negatif, serta di Google ada fitur yang bernama feedback untuk melaporkan berita atau informasi yang tidak sesuai. Dan juga, kita bisa mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.co.id. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara untuk memilah antara berita hoax dan berita yang sesuai dengan fakta, kita juga harus tahu bagaimana cara bijak dalam berinternet. Nah, selain banyak manfaat positif, hadirnya internet seringkali disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak seharusnya, sehingga memberi konotasi negatif pada internet itu sendiri. Cara yang pertama yaitu, batasi pembelian kuota internet. Dengan adanya kuota internet yang melimpah, biasanya tak jarang kita akan selalu online di dunia internet, sehingga pasti kita akan lebih lama terjebak di dunia maya. Cara yang kedua, carilah hal positif dan bermanfaat.
ketika mengawali membuka internet tanpa tujuan yang jelas, pasti penggunaan internet juga tidak karuan. Sehingga ketika kita membutuhkan informasi ataupun berita dari internet, sebaiknya kita lebih dulu memikirkan apa sih kata kunci yang akan kita cari. Jadi ketika kita sudah menemukan berita ataupun informasi yang kita cari, kita akan cukup sampai di situ dan tidak perlu waktu yang lama untuk terjebak di dunia maya. Ingat, awal yang buruk selalu memberikan hasil yang buruk pula. Kemudian cara selanjutnya itu berhati-hati dengan akun pribadi. Jangan lupa untuk menekan tombol logout ketika selesai mengakses akun dari perangkat digital dimanapun. Entah kita login dari device kita sendiri ataupun yang bukan dari device kita. Karena mungkin saja hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, misalnya dengan dihack. Nah, cara yang terakhir yaitu dengan mengenali etika dalam dunia internet. Kita harus berhati-hati dengan setiap unggahan, komentar ataupun postingan yang kita buat di internet. Pastikan tidak ada unsur sara, diskriminatif atau mengandung unsur pornografi dalam setiap unggahan. Nah, teman-teman, hal yang tadi saya jelaskan dan saya sebutkan di video ini adalah beberapa cara untuk menghindari berita hoax dan bagaimana cara untuk bijak berinternet. Semoga edukasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.